Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Rabb semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah, nikmat yang kita tidak akan pernah bisa la tuhsyuha, menghitung-hitung begitu banyak nikmat Allah. Jika Allah dikumpulkan seluruh air lautan sebagai tinta, seluruh ranting pepohonan sebagai pena, dan seluruh dedaunan di dunia ini sebagai kertas, takkan bisa menuliskan banyaknya nikmat Allah. Nikmat yang ada pada diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Belum lagi nikmat-nikmat yang ada di luar diri kita. Tugas kita satu, la in sakartum, bersyukurlah, la azidannakum, pasti Allah akan tambah nikmat kepada kita. Namun sebaliknya, wala in kafartum, jika engkau kufur, tak bersyukur, inna adzabi lasyadid, maka azab yang akan Allah berikan kepada kita. Terkadang kita lupa bahwa sesungguhnya tidak ada nikmat yang kecil. Tidak ada nikmat yang kecil. Semua nikmat Allah itu besar. Bapak Ibu, mana yang lebih besar? Nikmat bisa minum air putih atau nikmat mobil Fortuner? Mana lebih besar Bapak Ibu? Nikmat bisa minum seteguk air putih atau nikmat mobil Fortuner? Nah, Masya Allah. Jadi kita diperintahkan bersyukur dengan 3 cara. Pertama, asyukur bil lisan, bersyukur dengan lisan. Cara bersyukur dengan lisan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan banyak-banyak menyebut-nyebutkan nikmat Allah itu dengan sebutan syukur, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sangat sedikit kita mengucapkan alhamdulillah karena kita pilih-pilih. Kalau nikmat itu menurut kita besar, barulah alhamdulillah dapat anak, alhamdulillah dapat kerja, alhamdulillah sehat dari penyakit yang sangat parah. Baru 3 itu. Padahal nikmat Allah ribuan, puluh ribuan. Kok cuma 3? Apalagi biasanya alhamdulillah selamat dari kecelakaan, baru 4. Alhamdulillah. Apalagi Bu? Jadi yang kecil-kecil kadang-kadang kita lupakan. Suami pulang dari bekerja, itu nikmat Bu. Dia berangkat pagi, sore pulang, sampai rumah, alhamdulillah suamiku pulang. Itu nikmat. Tapi kapan ibu terakhir ketika suami pulang alhamdulillah? Bu, kapan ibu saat suami pulang kerja ucapkan alhamdulillah? Ibu naik motor, hidupin kunci kontak. Naik motor, hidupin kunci mobil. Atau kita pergi starter mobil, starter motor, hidup. Nikmat bukan? Nikmat. Besar atau kecil? Besar. Coba kalau nggak hidup, repot. Dorong ke bengkel lah, macam-macam lah. Tapi kapan terakhir kita ketika hidupin motor atau hidupin mobil ucapkan alhamdulillah? Itulah dia kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit yang bersyukur. Syukur alhamdulillah saja kita sedikit kok. Sangat sedikit. Padahal nikmat Allah ribuan setiap 24 jam, ribuan lebih. Tak terhitung, tapi alhamdulillahnya cuma sedikit. Yang kedua adalah asyukru bil qalbi, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan adalah meyakini dengan hati bahwa semua nikmat yang kita dapat adalah dari Allah. Bahwasanya semua nikmat yang kita dapatkan adalah karena pemberian Allah, amanah Allah, ya, karena Allah memberikan kepada kita. Bukan karena kita pintar cari duit makanya dapat duit. Bukan, tapi karena Allah kasih kepintaran. Bukan karena otot kita kuat makanya dapat duit sehingga bisa bekerja, bukan, tapi karena Allah jaga kita sehingga kita terselamatkan dari mara bahaya. Karena sekuat-kuatnya otot tetap saja mati di aspal, ya kan? Tapi Allah lindungi kita, Allah jaga kita sehingga kita bisa bekerja.
Jadi semua yang kita miliki, semua yang kita punya adalah dari Allah. Yang ketiga, asyukur bil arkan, bersyukur dengan perbuatan, yaitu memanfaatkan nikmat dalam taat. Dikasih motor, alhamdulillah, ini darimu ya Allah, dan motornya dipakai ke masjid, dipakai ke taklim, dipakai cari nafkah yang halal thayyibah. Syukur dengan perbuatan. Nah, dikasih harta yang berlebih, alhamdulillah, ini darimu ya Allah. Kemudian dengan perbuatan menggunakan uang itu di jalan Allah dengan infak, wakaf, sedekah, zakat, donasi kepada orang-orang yang bermanfaat dan lain sebagainya. Itu adalah 3 syukur yang harus lengkap, tak boleh di kotak-kotak dan tak boleh dipenggal-penggal, harus menyatu: syukur lisan, syukur hati, syukur amal. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, seperti biasa kita akan membahas tentang akhlak seorang muslim. Jadi tema khusus yang Ustaz bawakan adalah akhlak seorang muslim. Karena akhlak seperti di awal dulu kita sampaikan adalah penentu. Yang Allah lihat dari diri kita adalah innallaha la yanzuru suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat rupa kalian, bentuk tubuh kalian. Wa amwalikum, tidak melihat banyaknya harta kalian. Walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malakum. Yang Allah lihat hati kalian, akhlak kalian. Dan Allah mengutus Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Jadi akhlak yang terbaik. Semua syariat-syariat yang Allah turunkan berupa perintah dan larangan juga untuk memperbaiki akhlak. Diturunkan perintah untuk memperbaiki akhlak, seperti perintah salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah kita dari perbuatan buruk, keji dan mungkar. Jadi akhlak yang terpenting terutama juga adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas akhlak seorang muslim, yaitu akhlak jujur. Jadi muslim itu adalah pribadi yang di dalam hatinya ada salamah, ada Islam. Di antara akhlak salamah, di antara akhlak Islam, yaitu jujur. Rasulullah itu dikenal dengan siddiq, yaitu pribadi yang jujur, pribadi yang benar. Siddiq, ya, jujur atau benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah yang ke-39 ayat 33, yaitu Az-Zumar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah bersama orang-orang yang siddiq. Siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang perbuatannya senantiasa benar. Sehingga pengertian jujur adalah orang yang perilakunya benar. Nanti dibagi jujur itu menjadi 3 bagian. Benar dalam ucapannya, benar dalam hatinya, benar dalam perbuatannya. Maka dari itu ibunda tercinta, bapak ibu tercinta rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk selalu berbicara jujur. Karena iman seseorang itu di dalam Islam ditentukan tentang bagaimana dia berkata. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, faqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang benar, kalau tidak maka diamlah. Maka kita diperintahkan untuk berkata yang benar, ya. Dan kita dilarang untuk berdusta, ya. Kita dilarang untuk berdusta, untuk berbohong, karena itu perbuatan tercelah. Dan berbohong itu ada 3. Berbohong itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menambah-nambah, yang kedua adalah mengurang-ngurang, yang ketiga adalah mengada-ada. Ini adalah 3 kebohongan. Pertama apa, Bapak Ibu? Menambah-nambah. Dia dapat berita cuman 5 meter, dia sampaikan 15 meter. Ini menambah-nambah. Tak boleh. Itu bohong. Tak usah terlalu banyak bumbu-bumbunya, tak usah terlalu banyak bunga-bunganya. Nanti bisa jadi fitnah. Kita tidak tahu penambahan-penambahan yang berlebihan daripada sebuah berita itu yang akan menimbulkan huru-hara
akan menimbulkan fitnah, kebencian, dan kegaduhan. Kalau kita dapat informasi 5, sampaikan 5. Jangan kita dapat informasi 5, disampaikan 15. 10 lagi, dari mana? Ya, hati-hati. Adapun kebohongan kedua adalah mengurang-urang. Dia dapat informasi 25, disampaikannya cuma 3. Yang lainnya kemanain? Ditutup-tutupin, dipotong-potong. Ini banyak nih korban potong-potong ya. Dipotong-potong video Ustaz Abdul Somad ya. Dipotong-potong video Ustaz Hadi Hidayat sehingga menimbulkan kegaduhan, fitnah, tidak dilihat secara utuh. Sehingga ini kebohongan yang kedua, yaitu mengurang-urang. Kalau kita dapat informasi 5, sampaikan 5. Jangan sampaikan cuma 2. Ya, jangan sampaikan cuma 2. Harus lengkap. Kalau tidak, kita bisa jatuh kepada kebohongan. Kemudian yang berikutnya adalah mengada-ada yang tak pernah ada, dibuat supaya seolah-olah pernah ada. Oh, ini bahaya. Inilah yang disebut dengan hoax, disebut dengan hoax ya. Apalagi sebentar lagi adalah panggung politik 2024. Masya Allah, akan berseleweran lah informasi-informasi yang tidak jelas, yang kita tidak tahu dari mana asalnya, kapan terjadinya, di mana terjadinya, siapa saja tokoh pelakunya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada saja. Dan sekarang adalah zaman digitalisasi dan semua bisa diedit. Dahsyat sekali. Semua bisa diedit. Ya, foto badannya adalah badan orang, kepalanya adalah kepala kita. Bisa. Jadi Bu, kalau ibu menerima video suami ibu dengan wanita cantik, Bu, jangan langsung dulu percaya. Jangan-jangan cuma kepalanya aja yang suami ibu ya. Badannya badan orang. Hati-hati, harus tabayun, harus cross check, harus check and recheck, harus betul-betul teliti, harus betul-betul difilter, disaring, jangan diterima begitu saja. Apalagi sekarang grup-grup WhatsApp, oh banyak di handphone kita ya. Saya saja punya grup WhatsApp itu 15 mungkin ada ya. Nah, itu udah sedikit ya. Itu udah beberapa dihapus. Nah, apalagi kita mungkin yang sudah memiliki link-link pertemanan yang banyak. Ada grup alumni SMP, grup alumni SMA, grup alumni kuliah, grup persatuan warga kampung, grup keluarga besar nenek, grup keluarga besar ini macam-macam. Ya, banyak informasi yang kadang-kadang bebas sekali mengirimkan informasi. Sampai-sampai kadang-kadang informasi-informasi politik praktis yang tidak beradab pun masuk dengan menebarkan fitnah kebohongan. Ustadz, ini yang kami sampaikan ini udah benar Ustadz, sesuai fakta. Paling ringannya itu ghibah. Walaupun disampaikan benar tapi ghibah. Kalau disampaikan salah, fitnah. Pilih mana Bapak Ibu, ghibah atau fitnah? Dua-duanya dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, Imam Adz-Dzahabi memasukkan ghibah, fitnah di antara dosa yang sangat besar. Riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah." Dan sebaliknya, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujura fa innal fujura yahdi ilan nar. Janganlah engkau selalulah engkau berperilaku jujur, karena kejujuran itu akan membawamu kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawamu kepada surga. Dan janganlah pernah engkau melakukan sebuah kebohongan, karena sebuah kebohongan itu akan menghantarkan kepada keburukan-keburukan dan keburukan itu akan menghantarkan kepada neraka. Oh, ini sangat betul-betul fakta. Kalau kita jujur Bu, kita dapat kebaikan, keamanan, ketenangan. Betul Bu? Kalau kita jujur, meskipun laukana murron, kadang-kadang pahit gitu di awal, tapi pahitnya cuma beberapa detik saja, beberapa menit saja, paling lama sehari pahitnya, tapi selamanya akan berbuah manis kejujuran kita. Tapi kalau bohong, resah, gelisah,
Sehingga saya sepakat dengan Om Rocky Gerung ya, orang yang pejabat-pejabat yang suka berbohong nggak kerja ya, nggak kerja, tak ada kerja sama sekali. Kerjaannya cuma menutupi kebohongannya. Jadi dia buat kebijakan untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Jadi dia buat lagi sebuah kebohongan untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Jadi berbohong, bohong. Jadi kerjanya adalah menutupi kebohongan-kebohongan sehingga tidak bekerja untuk masyarakat yang telah diamanahkan untuk mengayomi masyarakat. Jadi hadirin Allah cintai, setiap sebuah kebohongan akan menghantarkan kepada keburukan-keburukan. Ya, hati-hati kalau sudah mulai bohong. Nah, baru pulang sekolah ya, iya mama, padahal anaknya cabut, bolos. Tadi ini nggak sekolah nih anak, tapi dijawabnya, iya mama, aku tadi sekolah padahal bolos. Masuk pelajaran apa aja tadi nak? Ini harus dijawab. Pasti jawabannya bohong, karena udah sempat bohong yang pertama. Iya mama, tadi belajar bahasa Indonesia, fisika, matematika, hadir semua gurunya nak. Ada yang tak hadir nak? Harus bohong lagi. Udah sempat dijawab di awal, di tingkat yang pertama, ini udah tingkat ketiga nih pertanyaannya, harus bohong lagi. Ya mama, tadi guru semua hadir. Tadi Pak Bu Dewi hadir nggak? Harus bohong lagi. Tadi pas istirahat di masjid sholat enggak kamu? Harus bohong lagi. Bohong, sehingga dia dicap sebagai pendusta. Maka hati-hati, Bu, selama ibu jadi istri pernah bohong sama suami? Jawabannya 4. Silakan pilih. A, selalu. B, sering. C, jarang. D, tidak pernah. Jarang itu jadi gini, ada 7 hari. Ini 7 hari. Yang namanya selalu 7 harinya bohong. Kalau sering, dari 7 hari ini lebih banyak bohongnya daripada jujurnya. Bohongnya 5 hari, jujurnya cuma 2 hari. Itu namanya sering. Kalau jarang, lebih banyak jujurnya daripada bohongnya. Jujurnya 5 hari, bohongnya cuma 2 hari. Itu jarang. Tapi kalau selalu 7 harinya bohong tiap hari ya. Jarang, nggak pernah jujur ya. Bohong aja. Berarti ibu yang mana bu? Jarang ya. Jarang ya, alhamdulillah. Berarti pernah ya. Sekarang bu, tunjuk tangan bu. Gimana ibu-ibu selama jadi istri? Pernah nggak dibohongi suami? A, B, C, D? Sepertinya tidak pernah. Saya lihat dari wajah-wajah suami-suami yang hadir nih, semuanya adalah suami-suami yang jujur ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, jujur dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Al-Faqih Al-Imam Abu Laid As-Samarqandi, ada jujur dibagi 3. Jujur dibagi 3. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan. Ini yang kita bahas barusan ya. Jujur dalam perkataan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida. Jadi jujur dalam perkataan, yaitu berkata yang sebenar-benarnya. Berkata yang benar. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, berkata yang benar ada beberapa turunannya di dalam Al-Qur'an. Jadi berkata yang benar itu, perkataan yang benar itu tidak hanya yang dia bicarakan benar, tidak cukup itu dikatakan benar. Ya. Yang dikatakan perkataan atau jujur dalam ucapan itu adalah perkataan yang sesuai dengan sebuah pepatah Arab yang berkata, salamatul insan fi hazil lisan. Keselamatan seorang manusia tergantung pada lisannya. Jadi
Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, jadi perkataan yang benar itu harus bisa menyelamatkan kita dan orang lain. Jadi ada beberapa perkataan jujur dalam perkataan di dalam Al-Quran. Ini semua adalah perkataan yang siddiqah, perkataan yang benar. Yang pertama adalah qaulan maisyura. Ini juga perkataan yang benar, siddiqah. Apa itu qaulan maisyura? Qaulan maisyura itu Bapak Ibu tercinta rahimakumullah adalah perkataan yang mudah dipahami dan sederhana. Bapak Ibu? Oh Bapak Ibu, ini perkataan yang benar, yang siddiqah, yaitu perkataan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kalau lawan bicara kita adalah orang-orang awam, SD pun tak tamat, tidak usah pakai bahasa personifikasi, hiperbol dan juga bahasa-bahasa ilmiah yang jelimet. Itu nggak jujur dalam perkataan namanya. Lawan bicaranya adalah petani-petani desa yang SD pun tidak tamat, ya dia pakai bahasa intelektual tinggi. Oh, bagaimana Bapak Ibu menurut Ibu tentang personifikasi kehidupan interaktif dalam sebuah komunisme masyarakat literis? Oh, itu tak jujur dalam perkataan. Itu tak siddiq dalam perkataan. Jadi tidak cukup materi yang kita sampaikan benar, tapi kita lihat kepada siapa kita bicara. Kalau kepada anak muda, bicara tegas. Wahai anak muda, tulangmu masih kuat, darahmu masih memerah dan mendidih. Harus semangat. Kalau kepada orang-orang tua yang sudah berumur 60 tahun ke atas, bicaranya agak sering-sering diulang ya. Ya agak diulang 2 kali, boleh 3 kali. Ya. Dan dibuat jarak spasi antara satu kalimat dengan kalimat yang itu qaulan, perkataan yang siddiqah. Karena terkadang yang diucapkannya benar tapi orang tak paham, itu tidak siddiq namanya. Tidak siddiq namanya. Itu yang pertama, qaulan maisyura, itu perkataan yang jujur pertama. Yang kedua adalah qaulan ma'rufa, yaitu perkataan yang ada manfaatnya. Kadang ada orang pandai cerita, ceritanya pandai, paling pandai bercerita dia, tapi nggak ada manfaat sedikit pun. Manfaat itu tentu saja ada indikatornya. Manfaat orang beriman itu Bapak Ibu adalah manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat dunia apa maknanya? Manfaat dunia kita ketika mendengar ucapannya, tambah motivasi kita bekerja, solusi dari masalah kita dapat, beban hidup semakin ringan, kesempitan semakin dilapangkan ketika dia bicara. Wow, itu keren banget nih. Itu qaulan ma'rufah namanya. Tapi kalau ngorol ngidul macam-macam adalah perkataan-perkataan yang tak manfaat. Bahkan perkataan yang mubah. Kalau bisa jangan banyak-banyak. Atau perkataan yang mubah. Bicara bola bisa Bapak Ibu? Bapak-bapak yang hobi bola, boleh nggak bicara Messi, Ronaldo, Neymar, dan lain-lain? Yang paling hebat tuh Messi. Messi itu golnya sudah 800 dalam 600 pertandingan. Hebat dia, udah 3 klub. Dari jam 8 malam sampai jam 12 bicara Messi, Ronaldo. Boleh? Boleh. Itu namanya mubah, boleh. Tapi dalam hal yang mubah pun jangan. Kenapa mubah? Boleh. Karena tidak mengandung maksiat di sana. Tapi mubah itu apa artinya mubah Bapak Ibu? Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak mengapa. Kalau mubah dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan tak apa-apa. Artinya apa? Tak dapat pahala. Dibuat tak apa-apa, tak dapat pahala. Tak dibuat tak dapat dosa. Artinya apa? Sia-sia. Maka kalau bisa ngobrol di warung tuh Bapak Ibu,
Ada di sini bapak ibu, bapak-bapak yang suka ngobrol di warung sambil ngopi? Apa yang diobrolin? Dari Ba'da Isya jam 8 sampai jam berapa pulangnya? Biasa bapak bu dari warung? Ba'da Isya sampai jam berapa pulangnya? Nggak ada ya. Bapak-bapak di sini suka berkumpul dengan keluarga di rumah, ya kan? Ngobrol dengan keluarga di rumah. Ya. Berbeda dengan ngobrol dengan keluarga suami istri di rumah. Kadang-kadang ngobrol yang tak penting pun penting, Bu. Kalau di rumah ngobrol sesuatu yang tak penting pun penting. Dalam rumah harus ada komunikasi, bercanda dan lain sebagainya. Jadi harus ada qaulan karimah, itu jujur. Manfaat dia. Obrolannya manfaat. Faqul khairan, menambah kebaikan. Kalau tidak ada manfaat, diam deh, nggak usah bicara gitu. Itu qaulan ma'rufah namanya ya, qaulan ma'rufah. Ada manfaat dia ngomong. Yang kita bicarakan ada manfaatnya, ada maslahatnya, kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat maksudnya adalah ketika kita dengarkan dia bicara, nambah iman, nambah ilmu, nambah semangat beramal. Itu dia keren itu ya. Disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah, disebut ayat-ayat Allah, disebut hadis-hadis Rasulullah, disebut bagaimana motivasi-motivasi para ulama dalam meniti perjalanan kehidupan mereka. Obrolilah dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi boleh. Silahkan. Karena itu perkataan yang siddiq kok, perkataan yang baik. Tapi bahas mancing nih, jam 8 malam mulai ngobrol, satu jam pertama bicara tentang gagang pancing yang keren bagaimana. Jam yang kedua sampai jam yang ketiga bahas tentang tali pancing. Jam ketiga sampai jam keempat bahas tentang apa namanya ini, udah 3 jam. Jam keempat sampai jam yang kelima bahas tentang umpan yang paling hebat. Jam ke-6 sampai jam ke-7 bahas tentang spot daerah mancing yang hebat. Atau bicara sepeda. Ini Pak Ketua ya. Dari jam 8 malam bicara sepeda, ban yang bagus kayak mana, rantai yang bagus kayak mana, lokasi sepeda yang mana, misalnya gitu. Sampai berjam-jam membahas yang mubah. Tak manfaat, apalagi bahas yang haram. Ini apalagi bahas tentang wanita seksi, bahas tentang artis itu Luna Maya jadi pemeran Suzana cantik ya kan. Misalkan itu lebih parah lagi, itu tidak jujur namanya. Jadi berkata jujur itu tidak hanya bicara tentang sebenarnya, tapi bicara yang baik-baik, manfaat, itu jujur namanya. Yang berikutnya adalah qaulan karimah. Ini perkataan yang jujur yang ketiga. Qaulan karimah itu maknanya adalah berkata yang memuliakan orang yang diajak ngomong. Kita hargai orang yang kita ajak ngomong, kita muliakan dia, kita angkat dia, kita apresiasi dia. Maka ini sering dilakukan oleh para guru-guru di sekolah. Ketika anak siapa yang bisa jawab, hebat kamu, pinter kamu, mantap, keren, dikasih applause, dikasih reward. Misalnya bicara, Pak, apa kabar Pak? Makin ganteng aja bapakku tengok, wah. Udah sholat Pak, baru masuk ke materi. Jadi kita muliakan dulu orang yang kita ajak bicara. Karena ada juga orang bicara, betul yang dia bicarakan, jujur yang dia bicarakan, tapi merendahkan orang. Hitam. Apa dihina dulu orang yang baru bicara? Betul dia memang hitam, tapi jangan diejek, dimuliakan. Memang kalau lihat jamaah rahmatullah ini Al-Munawaroh ya. Kalau melihat jamaah Al-Munawaroh ini senang hati Ustaz ya. Semangat untuk mengaji. Ramai jamaahnya. Kalau ngaji di Al-Munawaroh ini memang tentram, nyaman. Jadi diangkat dulu jamaahnya. Dimuliakan dulu, dibuka dulu hatinya. Halo bro, halo, assalamualaikum bro, waalaikumsalam.
Wah, lihat wajahmu saja aku sudah gembira. Oh, itu namanya qaulan karimah. Dimuliakan dulu orang yang kita mau ajak bicara. Assalamualaikum, ditelepon nih. Waalaikumsalam. Apa kabar bro? Wah, alhamdulillah baik. Oh, mendengar suaramu saja hati ini sudah terobati rindunya. Oh, barulah masuk cerita. Jadi qaulan karimah, kita muliakan orang yang kita ajak bicara. Jangan kita hina-hina misalkan. Misalnya kita protes kepada pejabat. Pejabat, bodoh kau, tak bijak kau. Kita hina dulu baru kita minta sesuatu. Misalnya demo di depan kantor wali kota, waktu ada pembukaan klub malam di sana di Panam di depan pesantren Babus Salam. Saya ikut demo, Ustaz Doni, Ustaz apa banyak demo. Di demonya orang Islam itu tidak boleh menyampaikan pendapat itu dengan cara menghina. Dasar wali kota tidak punya otak. Tidak boleh. Tapi ketika saya orasi, saya katakan begini. Dilihat daripada nama wali kota kita, yaitu Bapak Muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung, orang yang mulia, orang yang agung, orang yang baik. Kita berdoa jika Bapak Muflihun menutup klub malam yang ada di Panam, kita doakan Bapak Muflihun diberikan Allah kebaikan, diberikan Allah kemuliaan, diberikan Allah pertolongan. Tapi barulah masuk dia kan. Kalau Bapak Muflihun tidak menutup klub malam yang ada di depan pondok pesantren Babus Salam, kita doakan Allah turunkan keburukan kepadanya. Jadi muliakan dulu dia kan, muliakan dulu, angkat dulu, ya, doakan dia yang baik. Kadang-kadang kita lupa ya, sibuk mencela saja, sibuk mencela, nggak datang kebaikan. Jadi harus dicampur dengan doa, diajak demonstran itu untuk mendoakan pemimpin kita. Ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah qaulan layyina. Qaulan layyina, yaitu berkata dengan perkataan yang lembut, tidak kasar. Ya, kadang-kadang itulah saya tidak sepakat sebenarnya waktu itu ketika Habibana Muhammad Rizik bin Husain Syihab pulang dari Mekah, disambut di bandara, habis itu menghadiri sebuah acara maulid. Lihat beberapa orang berceramah dengan mencela-celah dan lain sebagainya, akhirnya masuk penjara lagi. Aduh, ditahan, jangan mencela. Walaupun berani, tahan sikit. Nanti kalau masuk penjara semua, siapa lagi yang akan meneriakkan kebenaran? Betul, harus ada yang keras, tegas, tapi jangan sampai mencelah, menghina. Seperti misalnya Om Ruki Gerung yang baru bertemu dengan UAS kemarin di pesantrennya. Baru-baru ini beliau dilaporkan ke polisi karena mengatakan tolol misalkan. Bajingan, tolol. Kalau bisa jangan pakai bahasa-bahasa seperti itu ya. Kita pilih bahasa-bahasa yang lain. Walaupun menurut kecerdasan kita bajingan itu adalah ya entah apa gitu, ada kebaikan-kebaikan, tapi dalam budaya Indonesia bajingan itu, tolol itu sudah hal yang sangat buruk ya. Walaupun secara bahasa mungkin di kamus bisa dibela dengan bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi demikian Bapak Ibu, tidak boleh ya. Tidak boleh kita berkata yang kasar dengan menghina lawan bicara kita. Meskipun yang kita sampaikan benar, nanti jadi nggak jujur dia, nggak siddiq dia, nggak benar dia jadinya. Ya. Makanya kita Bapak Ibu, ketika kita punya tetangga ada masalah gesekan hanya gara-gara tempat sampah, kita ingin menyampaikan kepadanya bahwa tempat sampah yang ada di depan rumahmu sering sekali sampahnya berbau busuk sampai kepada rumah kami misalkan.
Kalau kita sampaikan kenyataan itu dengan cara yang kasar, tidak akan selesai masalah, menambah masalah baru. Hei, kau nggak punya otak, kau udah tahu hidup punya tetangga, di situ pula buang sampah sembarangan. Betul yang dia omongkan, betul. Tapi jadi masalah baru. Ayo komunikasi dengan baik, berkata dengan baik, supaya apa? Supaya kehidupan kita lebih baik. Karena kehidupan seseorang dilihat dari lisan seseorang. Yang berikutnya adalah qaulan sadida. Ini dia, perkataan yang sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurang, tidak mengada-ada. Qaulan sadida. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, itulah jenis-jenis jujur dengan lisan. Adapun jujur yang kedua adalah jujur dengan hati. Bapak Ibu, jujur dalam hati. Jujur dalam hati maknanya adalah bahwa dia punya iman yang benar. Jujur imannya, hatinya membenarkan Allah. Karena banyak orang hatinya tidak jujur, bibir saja yang jujur. Bibir bilang A, hati bilang C. Apa namanya Bapak Ibu berbeda bibir dengan hati? Bapak Ibu, apa namanya berbeda bibir dengan hati? Munafik. Munafik. Berbeda antara perkataan dan juga isi hatinya. Tidak boleh. Jadi hati kita juga harus betul-betul jujur, terutama jujur dalam hal keimanan. Kita benarkan betul-betul hanya Allah Rabb yang patut disembah, tiada Rabb yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah utusan Allah, teladan kita, panutan kita, pemberi syafaat kepada kita. Al-Qur'an adalah kitab kita. Ketika lisan kita berkata demikian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, betul-betul harus dibenarkan dalam hati kita. Dan kalau kita sudah membenarkan Islam sebagai agama kita, kita harus tega mengatakan agama orang lain salah. Bapak Ibu, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima hanya Islam. Tak boleh berkata semua agama sama. Beda semua agama. Beda. Islam, agama itu ada 3 sisi. Yang pertama tentang teologi, ya, tentang teologi. Yang kedua tentang ibadah. Yang ketiga tentang muamalah. Semua agama mengajarkan 3 ini memang, teologi, ibadah, dan juga muamalah. Yang sama semua agama cuma satu, yaitu tentang muamalah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menipu, jangan memperkosa, jangan berzina, tentang hubungan kepada orang lain. Semua agama memang sama, mengajarkan kebaikan, jujurlah, jangan berbohong, jauhi khamar, jangan mabuk-mabukan. Sama aspek ketiga. Tapi 2 aspek tentang akidah, tentang keimanan, siapa Tuhan yang sesungguhnya, beda kali. Ada sama-sama sekali. Apalagi tentang ibadah, beda sekali tentang ibadah. Jadi jangan pernah mengatakan semua agama beda semuanya. Dan agama yang sempurna, agama yang diterima, inna dina indallahil Islam. Ini yang harus kita benarkan dalam hati. Jujur dalam hati. Jujur dalam hati. Ya. Hadirin Allah cintai, kemudian jujur dalam hati itu yang kedua adalah ikhlas, ya. Melakukan sesuatu karena Allah. Jangan fisiknya sholat tapi hatinya berharap hadiah dari manusia, berharap kenaikan pangkat dengan rajin sholat dan lain sebagainya. Tidak. Jadi niat itu harus betul-betul benar. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu jujur dalam hati. Pertama, imannya benar, keyakinan kepada Allah benar. Yang kedua adalah niat ibadahnya benar. Jangan sampai niat ibadahnya adalah riya. Riya itu adalah syirik kecil. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah jujur
dalam perbuatan. Ya Bapak Ibu, jujur terakhir adalah jujur dalam perbuatan. Kita menepati janji adalah jujur. Ya. Kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dikasih kita kerjaan, ini kerjamu nih, kerjamu ini 15 ya kerjamu ya. Ini. Kita kerjakan 15 tuh. Itu jujur. Bertanggung jawab pada kerjaan yang telah diamanahkan, itu jujur. Jadi kalau ada pejabat ditangkap kamera sedang rapat paripurna DPR di Senayan main slot, ada Bapak Ibu? Anggota fraksi itu ya main slot. Tahu main slot ya? Ustadz, kok tahu Ustadz? Ya kadang-kadang muncul di beranda-beranda sosial kita main slot itu iklan-iklannya. Itu game judi. Bukan hanya game asik-asik. Bukan hanya game asik-asik yang menghilangkan suntuk, tidak. Game judi. Ada modal yang kita masukkan. Kalau kita menang ada uang yang kita dapatkan. Anggota DPR ditugaskan untuk mengurus rakyat, sedang membuat sebuah keputusan, sedang rapat tentang bagaimana masalah rakyat kita, dia main slot. Ini orang yang tak jujur dalam perbuatannya, tak bertanggung jawab. Jujur itu luas. Bekerja dengan tulus adalah jujur. Bekerja berharap supaya bisa menunaikan amanah, mencari nafkah yang halal dan thayyibah, dengan tulus kita bekerja, itu adalah jujur. Memberikan orang lain haknya. Jadi orang punya hak, kita tahan hak dia, tak kita kasih, itu tidak jujur. Kita kasih hak orang yang seharusnya menjadi hak dia, kasihkan, itu jujur dalam perbuatan. Tapi kalau kita tahan hak dia, itu tak jujur. Itu tidak jujur. Adil kepada rakyat adalah jujur. Adil kepada rakyat adalah jujur. Apa itu adil? Lawannya zalim. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsionalnya. Proporsional. Ya, sebenarnya di Riau ini yang paling urgen itu bukan jalan tol. Yang paling urgen itu jalan besar yang kita lalui setiap hari oleh masyarakat. Saya pergi ceramah ke Riau, ke arah Taluk Kuantan, ada tambang batu bara. Aturan perjalanan 5 jam. Jadi berapa jam? Jadi 12 jam. Ya Allah, parah kali. Masih banyak jalan yang parah. Tapi sibuk pula. Katanya tol ya kan. Gak apa-apa. Tapi boleh buat tol boleh. Tapi lihat dulu ya, harus adil. Ya, bagaimana yang sehari kita lalui ya. Jadi kalau ada di sini pemangku kepentingan, harus adil kebijakannya, harus proporsional sesuai dengan urgennya. Ya, kalau jalan ke arah Dumai sana masih relatif bagus ya, walaupun kecil ya, tapi masih bisa dilalui dengan baik ya. Tapi kalau jalan-jalan yang rusak-rusak di beberapa daerah-daerah Riau, makanya waktu Ustadz Adi Hidayat datang, habis Pak Samsuardi disindir-sindirnya kan tentang jalan kan. Dahsyat sekali karena masih banyak yang rusak. Jadi harus bijak. Jadi adil membuat keputusan juga adalah jujur dalam perbuatan. Apalagi contoh jujur dalam perbuatan. Menasehati orang yang keliru, orang yang khilaf, orang yang salah, itu jujur. Jangan sampai ada orang yang keliru, ada orang yang salah jalan, kita biarkan, kita tidak nasihati, kita tidak arahkan, kita tidak tawasaw bil haqq.
Kita tidak ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita biarkan orang dalam kekeliruannya, itu tidak jujur. Makanya di antara jujur dalam perbuatan adalah mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil kepada siapapun yang kita temui. Jangan kita biarkan. Maka banyak di antara kita yang hanya hati saja, nggak cukup cuman hati. Misalnya kita jumpa anak-anak muda berjilbab, ceweknya berjilbab, dia dua-duaan berhalwat dengan laki-laki. Kita tahu dia muslimah. Tapi karena bukan anak kita, pernah nggak dinasihati? Dua anak gadis pacaran. Nah, kan udah nikah? Belum, Bu. Di mana rumah, Nak? Sana, Bu. Masih sekolah? Masih. Dalam Islam, Nak, nggak boleh, Nak, dua-duaan gini, gonceng-goncengan gini, Nak. Bahaya, Nak. Kalau kita berduaan tidak ditemani mahram, maka yang ketiga adalah setan, Nak. Pernah? Orang bukan anakku kok, Ustaz. Kita sesama muslim, tawasau bil haqq. Maka menasihati orang yang keliru adalah kejujuran. Membiarkannya adalah sebuah kemaksiatan nantinya. Kan diperintahkan kalau engkau melihat kemungkaran, cegah dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan kita. Kemudian hadir al-jintai, ada bohong yang boleh, ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan tidak boleh bohong kecuali pada 3 hal. Tidak boleh bohong kecuali pada 3 hal. Yang pertama, bohong yang dibolehkan adalah bohong ketika dalam peperangan. Tidak boleh jujur kalau kita berperang melawan musuh Islam. Ingat Bapak Ibu, konsep jihad dalam Islam bukan menaklukkan, bukan menyerang musuh, bukan. Konsep jihad dalam Islam adalah mempertahankan Islam. Karena Islam diserang, Islam dizolimi, Islam akan dibunuh. Maka konsep jihad adalah mempertahankan agama Allah, bukan menyerang agama orang. Apa Bapak Ibu? Konsep jihad mempertahankan agama Allah. Jadi kalau kita mati dalam berjihad mempertahankan agama Allah, maka syahid. Nah, dalam berperang ketika kita telah diputuskan oleh ulama kita untuk berjihad, maka kita berjihad. Kita jadi tentara-tentara Islam, dan tak boleh kita jujur dalam berperang. Tak boleh, kita harus menipu lawan. Kita harus membohongi lawan. Kalau kita ketangkap, apalagi kalau kita jadi tawanan, ditodong pakai senjata. Hei, kalau kau bongkar rahasia orang Islam, apa saja rahasia mereka, kau kubebaskan, ku kasih kau duit, ku kasih kau kehidupan yang layak untuk keluargamu. Tapi kalau kau tak jujur, aku berondong kau dengan peluru dan keluargamu mati semuanya. Pilih mana Bapak Ibu? Jujur? Kalau kita membongkar rahasia umat Islam, sehingga dengan rahasia besar itu umat Islam akan dibantai semuanya, maka itu disebut pengkhianat, bukan orang yang jujur. Makanya Indonesia ini kalah gara-gara banyak bajing hitamnya, ya. Indonesia ini banyak dijajah oleh Jepang, oleh Belanda karena banyak pengkhianat. Apakah itu jujur orangnya? Itu bukan jujur. Membocorkan rahasia negara, membocorkan bagaimana pertahanan umat Islam, kekuatan umat Islam, sehingga umat Islam dilululantakkan. Jadi harus bohong kita dalam berperang, menipu lawan. Jadi inilah menipu yang boleh, menipu lawan boleh. Yang kedua adalah, yang boleh kita berbohong adalah mendamaikan 2 orang berselisih. Ada si A si B berselisih, bertengkar, jamaah kita misalnya bertengkar, si A sama si B bertengkar. Jadi datang si C, tidak mau yang 2 orang nih, jamaah tetap Masjid Al-Munawwarah nih sudah berpuluh-puluh tahun bersama, gara-gara sebuah masalah kecil tak cakapan. Datanglah si C ini, dia berniat baik untuk mendamaikan 2 orang yang bertengkar nih, yang berselisih nih. Datanglah si C kepada si A, Bapak A, ya C, Bapak B kemarin titip salam.
Kemarin kami ngobrol, sebenarnya dia nyesal kali berselisih samamu. Dalam relung hatinya sebenarnya dia tidak mau, dia ingin datang tapi dia malu, dia ingin minta maaf, padahal tidak ada. Nah besoknya datang lagi si C sama si B. Bapak B, iya C, aku kemarin jumpa sama si A. Apa katanya? Begini katanya, dia nyesal, dia ingin damai, dia ingin berkawan kembali. Karena sesungguhnya dalam relung hati kita saat bertikai ada hati terdalam kita itu mengatakan bahwasanya ini salah yang kulakukan nih. Pasti orang yang melakukan sebuah kesalahan, di antara kesalahan adalah memutus silaturahim, pasti orang yang beriman dalam hatinya yang terdalam ini salah, kecuali tak beriman sehingga dia menolak kebenaran. Orang yang tak menolak kebenaran bahwa memutus silaturahim itu dosa besar, la yadkhulul jannata qati, tak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, pasti dalam hatinya ingin berteman. Sehingga kita datang kepada mereka, akhirnya mereka pun akur, itu boleh. Silahkan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah saudaramu yang berselisih. Perintah Allah mendamaikan saudara yang berselisih. Perintah Allah. Tapi jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan sampai menimbulkan permusuhan baru. Ya, sampai berlebihan. Yang ketiga yang bohong yang boleh, ini. Tapi yang ketiga ini harus pandai memahaminya, yaitu suami istri. Tujuan bohongnya untuk membuat hubungan suami istri lebih romantis. Boleh. Jadi suami bohong sama istrinya. Jadi ada suami istri yang sudah berumah tangga 55 tahun. Adek, ya bang, kau adalah wanita paling cantik di dunia. Boleh. Adek, ya bang, makin lama ku tengok kau makin cantik. Boleh. Silahkan. Ya. Gombal itu boleh. Ya. Tak masalah. Ya. Abang, iya dek, dari awal kita menikah tahun 90 sampai tahun 2023 ini, kau tidak berubah sama sekali di hatiku. Kau tetap seperti yang dulu. Wah, siapa bilang tak berubah? Berubah. Dulu ketat, sekarang kendor. Ya, Masya Allah. Dulu ngoroknya masih berirama. Sekarang ngoroknya berubah ya. Jadi jangan bilang sama, tapi boleh. Tapi tetap saja bohong untuk menutupi hak orang, sehingga dengan kebohongannya dia zalim, sehingga dengan kebohongannya hak si istri tak dipenuhi, sehingga dengan kebohongannya ternyata menutupi sebuah dosa besar. Itu tak boleh, tetap saja dosa. Jadi yang boleh tadi ya sebatas gombal, silahkan saja, boleh. Sebagai penutup, waktu tinggal 4 menit lagi. Karena kalau kita buka pertanyaan, kalau tak ada bertanya, nanti ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak. Udah habis? Oh iya, baik Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita, yaitu tentang akhlak seorang muslim, yaitu berkata jujur dan tidak berdusta. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.